gini aja. Oh, silakan aja, Pak. Mari kita saksikan bersama penampilan tarian Tonu Wujo asal Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Merupakan tarian yang berasal dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini menceritakan tentang pengorbanan nyawa seorang gadis desa untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Lamaolot pada waktu bencana kelaparan. Taruh, pemetikan padi atau getah, pemisahan bulir padi dari Besi Pare Tonu Wujo. Itulah nama dari sang gadis yang oleh masyarakat Flores Timur, tarian Tonu Wujo, yang dipersembahkan oleh Ikatan Mahasiswa Flores Timur Bali.
berbahagia ini, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widi Wasa, Rarai Mulan Kanaikan, karena kita diberikan kesempatan pada sore hari ini di Swiss Bell Hotel untuk acara deklarasi Forum Komunikasi Masyarakat Flores Timur Lembata Forkom Titehena dengan tagline tulus dalam persaudaraan, ikhlas dalam kebersamaan. Yang saya hormati Wagub Provinsi Bali, Bapak Profesor Dr. Arta Ardana Sukawati, yang biasa kami sapa Pak Cok Aceh. Selamat datang Pak Cok. Yang saya hormati Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Informasi dan Komunikasi, Abang Usman Kansong, selamat datang di tempat ini. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDT Wilayah 8 Bali dan Nusa Tenggara, Profesor Dr. Dasi Astawa, Kakanda, selamat sore. Yang saya hormati Ketua PN Gianyar Bapak Soni Alfian Lamuri, Ketua PN Singaraja Bapak Putu Gede Haryadi, Bapak Ketua PN Amlapura Bapak Wayan Suwarta, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Bapak Putu Gede Noviarta, Bapak PN Semarapura Bapak Putu Andrew Sonata. Yang saya hormati Direktur Utama PT Bakti Rahayu Group sekaligus Ketua Asosiasi Pengelola Sampah Indonesia Provinsi Bali dan Nusa Tenggara, Bapak Putu Ivan Gunanalo, selamat sore. Yang terhormat Direktur JRO Indonesia, Bapak Punit Mahodra, selamat sore Pak, selamat datang di tempat ini. Kawan-kawan deklarator yang saya banggakan, khususnya kedua saudara saya, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali, Bapak Umar Ibnu Al-Khattab, saudara saya, Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, Bapak Ahmad Petensi. Kedua figur ini terus memantik dan mendorong kami rekan-rekan deklarator dan panitia agar bayi ini harus segera dilahirkan. Maka hari inilah kita melahirkan bayi ini di sana. Bapak Dirjen dan Bapak Wakil Gubernur, perlu kami sampaikan, sebentar lagi no hakim kami ini akan pindah. Pak Peten sendiri akan pindah ke peradilan yang lebih tinggi. Entah kapan dan di mana, kami tidak tahu. Tetapi yang pasti, sebagai anak bawah tanah, kami yakin beliau akan kembali ke Denpasar. Para undangan dan titena rangkaian yang saya banggakan, mengutip lagu Rinto Harahap, engkau begini, aku begitu, engkau di sana, aku di sini, sama saja. Kita bersatu, kita bersama bergandengan tangan. Aku begini, engkau begitu, engkau begitu, aku begini. Dalam konteks organisasi, dimanapun kita berorganisasi dalam konteks paguyuban dan persaudaraan, maka hendaknya kita bergandengan tangan. Organisasi hendaknya menjadi Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Dirjen yang saya hormati, Forum Titehena ini embrio awalnya dari tim 6 yang kemudian dia bersalin baju menjadi Fokker Tabrak, dan Fokker Tabrak hari inilah melahirkan Forum Komunikasi Titehena Flores Timur dan Lembata. Bapak Wagub dan para undangan sekalian yang saya hormati, permainan Fokker Tabrak adalah permainan khas kami orang Flores Timur dan Lembata. Saya kira Bapak Dirjen dulu mungkin tahu,
kalau ini permainan kita orang-orang Flores Timur, Bapak. Ya, dari Fokker Tabrak ini kami merajut kebersamaan dan persaudaraan tulus dan ikhlas. Maka pada bulan Agustus 2021, tepatnya pada tanggal 28 Agustus malam, saat itu kebetulan bertepatan dengan ulang tahun saya yang ke-50. Kami memantapkan nama Forkom Titehena. Titehena artinya kita semua. Maka pada awal Desember kami membentuk panitia deklarasi. Bapak Wagub dan Bapak Dirjen yang serta para undangan yang kami hormati, mengapa kami memilih tanggal 27 sebagai tempat deklarasi, sebagai waktu untuk deklarasi? Karena tanggal 27 bulan 2 tahun 1997 yang lalu, 43 tahun yang lalu, tragedi bencana yang memporak-porandakan kota Larantuka dan sebagian desa-desa yang ada di kaki Gunung Mendiri. Dan itu tentunya sangat membawa penderitaan dan memilukan bagi masyarakat kami Flores Timur. Maka teman-teman deklarator dan panitia memantapkan hari ini kita memilih hari dan tanggalnya untuk mendeklarasikan lahirnya Forkom Titehena Bali. Maka mengawali deklarasi nanti, adik-adik dari Ikatan Mahasiswa Flores Timur dan Lembata yang dibimbing oleh kakak saya, adik saya, Ibu Rima Kerans, akan menyanyikan lagu 27 malam Rabu Februari bulan itu. 79 yang kelabu tak akan dilupakan. Lagu ini diciptakan oleh legenda musik Flores Timur, MT Dedosari, dengan grup musiknya The Rosen Group, yang pada 2 tahun berturut-turut dinyanyikan membahana di Kabupaten Flores Timur. Pada waktu itu belum pecah, belum mekar. Lembata masih bergabung dengan Flores Timur. Bapak Wagub dan Bapak Dirjen serta para undangan rangkaian acara malam ini, selain sambutan Bapak Wakil Gubernur, orasi Bapak Dirjen, penguatan inter dan antar organisasi oleh Prof. Dasi Astawa, dan yang membanggakan kami, acara ini akan kita tutup dengan penyerahan kartu kemudahan berobat yang akan diserahkan oleh Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Direktur Utama PT Bakti Rahayu Group, Putu Ivan Yunatana, kepada 2 perwakilan dari Forkom Titehena. Mengakhiri laporan ini, atas nama panitia kami memohon maaf apabila dalam pelayanan dari awal sampai akhir ada berbagai kekurangan, dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Dirjen yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara deklarasi ini. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada Bapak Agustinus Aprodaten setelah menyampaikan laporan panitia pada sore hari ini cukup berapi-api dan juga tentunya. Dan waktu dan tempat disilakan.
Baik, langsung saja pembacaan deklarasi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Talib. Waktu dan tempat disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Naskah deklarasi. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami masyarakat Flores Timur dan Lembata yang ada di Provinsi Bali mendeklarasikan berdirinya Forum Komunikasi Masyarakat Flores Timur dan Lembata di Bali yang disingkat Forkom Titehena Bali sejak hari ini Minggu 27 Februari 2022 bertempat di Swiss Resort Watu Jimbar, Sanur, Bali. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan menyertai perjalanan organisasi ini. Amin. Demikian sudah kita dengarkan pembacaan deklarasi Forkom Titehena Bali oleh para deklarator. Untuk para deklarator disilakan kembali ke tempat masing-masing. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para deklarator kita yang sudah sangat luar biasa merancang pada acara deklarasi Forkom Titehena tahun 2022 ini, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Agustinus Apolodaton. Untuk itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bali yang biasa disapa Pak Cok Aceh. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang biasa kami sapa Pak Usman Karson. Yang saya hormati Pak Profesor Nasi. Yang saya hormati Pak Mahotra, Pak Ivan, rekan-rekan pimpinan Pengadilan Negeri Semali. Hari ini hadir teman seangkatan saya Pak Putu Haryadi, Ketua PN Singaraja. Sebentar lagi beliau dipromosi jadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram kelas 1. Terus adik saya Pak Putu Endru Sonata, Ketua Kelungkung, itu Pengadilan Negeri kelas 2. Sebentar lagi beliau mendapat promosi jadi Wakil Ketua Situbondo kelas 1B. Terus di sampingnya wakil saya Pak Putu Gede Noviarta, Wakil Ketua PN Tabanan. Beliau, ya saya juga mau bilang bagaimana, saya pindah beliau belum sempat naik karena baru 3 bulan Pak Wagub. Jadi beliau saya minta bersabar. Insya Allah 3 atau 4 bulan ke depan mudah-mudahan naik jadi ketua di Tabanan. Dan mantan, beliau baru beberapa hari lalu melepas jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Amlapura. Jadi undangan kami itu sebagai KPN Amlapura. Cuma beliau bilang, saya sudah 2 hari lalu dibuat pisah oleh PM Amlapura menuju hakim di PN Denpasar. Itu promosi Pak Wagub dan Pak Dirjen. Jadi orang yang ketua kelas 2 menjadi anggota di PN kelas 1 seperti PN Denpasar itu promosi. Sama seperti dulu saya ketua ND jadi hakim anggota di Denpasar. Saya sidangkan kasus Angelina yang begitu heboh di Bali waktu itu.
saya hakim pra peradilannya, juga itu promosi. Terus dari hakim PN Denpasar saya pindah ke ketua pengadilan di Kuala Tungkal, terus jadi hakim anggota di Sidoarjo, terus dipanggil promosi jadi wakil ketua Tabanan, terus jadi ketua Tabanan bulan Oktober kemarin, terus saya nanti mungkin awal April jadi wakil ketua di Palangkaraya. Dan Bapak Ibu undangan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya muliakan. Sebelum saya bicara tentang, kalau orang intelek bilang visi dan misi Forkom Titena, saya kira saya perlu menyampaikan sedikit laporan tentang sejarah yang pernah terjadi di Flores Timur terkait dengan hubungan kebatinan atau hubungan persaudaraan antara orang Bali dan orang Flores Timur. Dulu saya masih sekitar SMP. Jadi kami di Flores Timur itu, kalau yang namanya polisi muda, sebagian besar orang Bali. Karena mungkin dulu poldanya di Bali, NTT belum ada poldanya di Bali, jadi polisi muda tuh kebanyakan dari Bali, Pak Wali. Nah, suatu ketika, jadi orang Bali itu sudah lama sekali di Flores Timur. Mereka jadi atletik maupun olahraga sepak bola. Ada nama Pak Wijak, saya kenal benar tuh, dari kecil main mewakili sepak bola di sana. Terus ada satu peristiwa, seorang polisi muda, dia juara lomba atletik mewakili Flores Timur, beliau meninggal. Nah, meninggalnya itu sehingga dikuburkan secara pahlawan di Kota Larang. Yang saya mau cerita, betapa masyarakat Flores Timur waktu itu tumpah ruah di Kota Larang karena mendengar bahwa sang polisi itu akan dibakar. Itu saya kira cerita yang legenda di Flores Timur. Jadi pandangan kami dulu, orang Bali itu kejam. Kok orang dibakar? Ya kami waktu itu SMP SD, kami kok ngeri sekali, orang Bali ini ngeri. Jadi kayu disusun tinggi, kami satu kota tuh nonton Pak, kami kecil-kecil Mas. Jadi bahaya ini orang Bali. Tapi kemudian di tahun 90-an ada yang kontras. Jadi saudara-saudara perempuan kami itu banyak yang jatuh cinta dengan polisi-polisi gagah berani orang Bali. Saya kira banyak ada di sini nih, termasuk Ibu Rima ini, suaminya orang Bali. Saudara saya 2 orang perempuan, sampai hari ini belum dibayar belisnya oleh orang Bali. Satu di Kelungkung, polisi juga itu ada di belakang sana dia. Jadi itu ada orang Bali jadi Kapolsek di Tanjung Bunga, sudah jadi tuan tanah di sana. Sekarang bertugas di Bali, itu tadi suaminya. Jadi awalnya bilang orang Bali ngeri, tapi kecantol juga dengan, karena polisi-polisi muda Bali ya saya harus akui gagah-gagah seperti beliau ini. Jadi kawin-mawin itu akhirnya, jadi persaudaraan orang Bali dan Flores Timur itu bukan sekarang, sudah 30-40 tahun lalu. Kami masih kecil itu sudah akrab dengan orang Bali. Jadi bukan hal baru ini. Kemudian sekarang tahun 90-an mulai membanjirlah manusia Flores Timur di Bali. Bapak-bapak dan ibu bisa tahu, dunia hiburan di Bali pasti kebanyakan kami dari Flores Timur dan Lembata yang bermain di Kuta lah, di Legian, di mana aja. Jadi saya kira sinergitas antara Bali dan Flores Timur ini sudah tidak bisa dipungkiri. Kami banyak seniman, wartawan apalagi. Wartawan juga sangat mewarnai, supir-supir travel dan macam-macam. Hampir seluruh profesi di Bali ini kami orang Flores Timur ambil alih. Itu juga bagian daripada membangun Bali, Pak.
Jadi kenapa terus kemudian kami membentuk Forkom? Ada satu yang kami tulis di sini, ada teman dia yang mencetuskan tagline ini, tulus dalam persaudaraan, ikhlas dalam kebersamaan. Tulus dalam persaudaraan itu mungkin maksudnya begini, jadi bahwa kita dengan antara Flores Timur dan orang Bali itu sudah seperti saudara. Jadi kita tulus menjalin persahabatan dengan siapapun, apalagi kita di Bali. Itulah kemudian nilai yang kita mau ambil dari tulusnya persaudaraan itu adalah keharmonisan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Itu menjadi visi. Visi Forkom ini adalah harmonisasi atau harmonis, sejahtera dan bahagia masyarakat Bali dan juga warga Flores Timur yang ada di Bali. Visinya. Untuk mencapai visi itu saya kira kita punya strategi dengan hadirnya Forkom ini. Ada beberapa misi yang boleh saya ringkas dalam 3 poin utama. Yang pertama adalah Forkom ini kita arahkan untuk peduli lingkungan. Karena kita harus mengakui Bali punya problem lingkungan, terutama masalah sampah dan sebagainya. Kami ingin ambil bagian di situ, bersinergi dengan pemerintah di Bali untuk bagaimana menjaga lingkungan. Karena itu sebelum deklarasi ini kami membersihkan pantai-pantai yang ada di Bali. Terus yang kedua, ini image tentang kami orang dari timur itu kan selalu jelek. Kalau sudah kacau-kacau itu pasti dari Flores. Nah, karena itu kami mendorong agar pendidikan di kalangan generasi muda Flores Timur di Bali ini harus berkarakter. Jadi jadilah intelektual, menyelesaikan masalah dengan intelek. Jangan lagi pakai cara-cara gaya lama yang sudah kita tidak layak lagi untuk di Bali. Bali ini mau menjadi luar biasa di hadapan dunia. Karena itu kita ambil bagian di dalamnya. Kami dorong, makanya keanggotaan kami mungkin lebih banyak mahasiswa. Sehingga dari situ kami dorong mereka untuk berorganisasi, membangun sebuah peradaban yang baik sehingga ikut berpartisipasi membantu pemerintah Bali dalam menyelesaikan apapun persoalan yang kita ada. Dan yang terakhir, karena biar bagaimanapun juga kita perlu sejahtera. Karena itu kami sudah membentuk sebuah kajian untuk istilah keren Pak Jokowi, pemberdayaan ekonomi kreatif itu. Kami sudah ada di semua sektor, tinggal membangun komunikasi, penguatan di sana sini, sehingga kemudian kami bisa memberi nilai lebih kepada masyarakat kami yang ada di Bali. Syukur-syukur bisa juga ke kampung halaman. Tetapi paling tidak kami punya sumbangsi nyata untuk Bali. Saya kira barangkali itulah hadirnya Forkom Titihena Bali. Mudah-mudahan Tuhan dan Leluhur Tanah, Sang Hyang Widi Wase bisa melindungi dan menyertai perjalanan Forkom Titihena Bali. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya Rahayu. Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Yang saya hormati Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik
Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kasim. Yang saya hormati adinda saya, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Pak Umar. Ini luar biasa sekali. Bilang saya anak sebagai, kalau saya bilang kakak, orang usia usia Pak Umar, maaf Pak Umar ya. Usia Bapak belakangan lahir, jadi adik saya saja lah Pak. Lebih keren Pak, jadi adik Pak, daripada kakak Pak. Yang saya hormati adalah satu adik saya nih, Kepala Lidikti Wilayah 8, Profesor Mengadasi Astawur. Ini pasti adik, nanti dengar nanti pantunnya nanti mengalir. Pas lagu-lagu pada si nanti ya, profesi. Juga yang sangat saya hormati Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kota Sebali. Tadi saya dengar hampir semua kabupaten di Bali hadir pada sore hari ini. Terima kasih. Juga yang saya hormati Presiden Direktur PT Bakti Rahayu Group. Yang saya hormati juga Presiden Direktur GRU Indonesia. Selamat sore, serta semua tamu undangan, saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya semua yang saya cintai dan saya banggakan. Puja dan puji syukur sudah sepantasnya, tidak intinya kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Hidup Yang Dewasa, bahwa hanya atas rahmatnya, atas rezekinya kita diberi kesempatan untuk berkumpul sore hari ini, petang hari ini di tempat yang sangat indah dan mewah ini, Swisspire Hotel Sanur, Sabtu tanggal 27 Februari 2022 untuk bersama-sama mengikuti deklarasi Forum Komunikasi Petahana Bali. Atas nama pemerintah Provinsi Bali, yang pertama tentu saya menyampaikan selamat atas terbentuknya forum ini. Saya yakin ini akan membawa apa yang sudah baik selama ini akan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih banyak terbentuknya forum ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, deklarasi Forum Komunikasi Masyarakat Flores Timur dan Lembata, saya kira ini satu langkah yang sangat cerdas sekali dan sangat cepat, yang mudah-mudahan menangkap apa menjadi visi misi pemerintah Provinsi Bali. Kita sering dengar Pak Gubernur dan yang lain-lainnya sering menyampaikan visi pemerintah Provinsi Bali adalah namun saketi loko Bali, menjaga keseimbangan alam Bali dan isinya, baik secara skala dan skala. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita saksikan sore hari ini merupakan bagian dari namun saketi loko Bali tersebut. Sebagaimana kita ketahui, saketi tersebut adalah 6 langkah baik atau perilaku mulia untuk menjaga keseimbangan khususnya alam Bali yang kita cintai ini. Yang pertama adalah Atmo Kirti Bidang Kirti tersebut, yaitu bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kita umat beragama dengan Sang Maha Pencipta. Kita tidak membedakan, kita tidak memisah-misahkan antar agama. Kita berada di Bali, diberikan kesempatan untuk hidup di Bali, bersama-sama di Bali. Tentu kita harus juga hidup rukun. Masalah kerukunan umat beragama di Bali, saya kira ini sudah terjalin sejak zaman dulu kala. Sejak zaman dulu kala sudah terjalin dengan sangat harmonis. Bahkan zaman leluhur saya pada waktu masih Bali berbentuk kerajaan-kerajaan, itu beberapa daerah-daerah disiapkan untuk Muslim, untuk daerah-daerah lain. Bahkan ada sepupu saya yang mohon maaf masuk ke Kristen, semua baik-baik saja. Kami semua rukun-rukun saja. Ini suatu hal yang harus kita syukuri, kita hidup di tanah Bali ini. Yang kedua adalah Jana Kirti. Jana Kirti adalah menjaga keseimbangan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Saya kira ini juga sangat luar biasa sekali. Saya kira kita semua sepakat bahwa ini hal yang juga sangat penting kita lakukan.
perbuatan dan perkataan kita harus sama dengan pikiran kita. Nah, yang ketiga ini yang juga sangat penting, yaitu jaga kirti. Kalau jaga kirti adalah manusia sebagai makhluk pribadi, sebagai makhluk individu. Kalau dijaga kirtinya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Ini yang sedang kita lakukan. Betapa pentingnya kita bersama-sama, betapa pentingnya kita menjalin komunikasi di antara kita semua, bukan saja di antara warga Flores Timur atau dengan warga lain, tapi tentu yang ada di tanah Bali ini kita berkomunikasi secara harmonis, secara baik semua. Rukun itu sangat penting, dan saya satu kutipan yang saya petik dari ungkapan Presiden kita Pak Jokowi. Kita lupa nikmatnya rukun karena kita selama ini sudah hidup rukun. Jadi karena kita terus sudah rukun, kita lupa ini betapa nikmatnya rukun itu. Nah, ini suatu hal yang sangat merenungkan, sangat luar biasa. Satu hal yang karena kita terus menerus kita lakukan, kita rasakan, kita lupa. Setiap hari kita dikasih kedamaian, setiap hari kita dikasih kebahagiaan, kita lupa bahwa sumber kebahagiaan adalah Tuhan. Nah, ini juga merupakan bagian daripada sakirti yang perlu juga kita selalu kita ingat. Yang keempat, ada juga namanya Danu Kirti. Bagaimana bumi diinjak, di sana langit dijunjung. Langit kita adalah sumber kesejahteraan. Air jatuh dari atas, yang namanya hujan, itulah air yang pertama. Bahwa ada danau, ada sungai, itu adalah tempat penampungan air. Tapi asal air pertama adalah dari langit, yang berubah dari uap menjadi embun, menjadi mendung, mendung turun, kemudian menjadi air hujan. Itulah air yang pertama yang kita bisa sebut sebagai air yang pertama turun dari langit. Ini kita perlu jaga. Yang kelima adalah warna kirti. Warna kirti tidak saja berarti hutan belantara, tidak. Semua kota, beton, bangunan-bangunan, ini semua adalah warna kirti yang perlu kita jaga juga kelestariannya dan kelestarian. Yang terakhir dan harus semuanya kirti, bagi semua lautan. Lautan adalah satu wilayah yang sesungguhnya menghubungkan Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, warga Flores Timur, yang ada warga Flores yang ada di Bali. Lautanlah yang menghubungkan kita semua. Kalau kita merenung mungkin ya, kita duduk di pantai timur, apalagi di ujung timur Pulau Bali. Kalau kita duduk di Pantai Sandu saja menghadap timur, kita membayangkan daerah asli kita di Flores. Ini luar biasa sekali kita renungkan. Siapa yang mengantar kita ke sana? Air Samudra itu yang mengantar kita ke sana. Jadi perlu harus dijaga air bersama-sama. Karena air itulah yang menghubungkan kita terpecah-pecah dalam pulau-pulau yang berbeda-beda. Itulah hakikat daripada saya sangat gembira sekali, saudara-saudara saya. Saya kira hampir semua yang duduk di depan saya adalah adik-adik saya, anak-anak saya yang tinggal di Bali. Mari kita sama-sama membangun Bali yang kita cintai ini. Mari kita jadikan semua adalah bagian dari kita, saudara kita semua. Dan saya bersama-sama dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, dengan adik-adik saya semua, apalagi adik-adik mahasiswa. Jiwa saya masih jiwa dosen, jadi jangan ragu-ragu. Kalau ada yang perlu teknik arsitektur atau apa perlu bimbingan, jangan segan-segan hubungi saya. Mungkin saya bisa membantu nanti untuk itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kepada yang salah saya mohon maaf. Sekali lagi selamat atas deklarasinya hari ini, dan tentu kita semua berharap dengan deklarasi ini kita semua lebih erat, lebih rukun dan lebih guyup berada di tanah Bali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja nih yang semangat. Saya dengar yang paling belakang ya. Welcome di Daerah Bali. Yang pojok sana deh, pojok kanan saya. Welcome di Daerah Bali. Oh, baik, luar biasa. Terima kasih. Segeralah mencari obat. Semoga persahabatan ini Flores semakin hebat dan semakin kuat. Hidup ini
ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, bantulah saudaraku yang deklarasi sore ini. Semoga kami semua ikut mengabdi untuk Bali. Itu akan ku persembahkan pada Pak Wagub. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam rahayu, dan semoga kita sehat walafiat. Izin saya buka masker ya karena Omikron sudah menurun. Apalagi saya sudah sama dengan Pak Wagub, sudah vaksin 3 kali, lalu antigen berulang kali, PCR. Luar biasa, Prof. Biar happy dulu, biar ilmu naik. Ya, yang sangat-sangat saya hormati Pak. Ya, kalau saya dengan Prof Agus sudah lama bersahabat. Ya, yang saya hormati Pak Umar beserta seluruh yang lain, teman-teman para undangan, para deklarator, dan semua. Yang gampangnya pada semua adalah sangat-sangat saya hormati. Pertama-tama saya ingin berbagi bahwa saya ini termasuk orang Bali yang paling beruntung. Mungkin di antara kalian yang himpunan keluarga Flores Timur ini lebih tahu aku dibandingkan dengan kalian tentang NTT. Jadi kalau kalian tanya NTT dimanapun sampai lubang-lubang tikus saya tahu. Jadi saya hadir di tengah-tengah ini merasa bersyukur karena saya diundang oleh Pak Umar, karena saya bukan sedikit tahu, banyak tahu tentang NTT. Jadi dari Flores ini orang yang membangun perguruan tinggi di Labuan Bajo, karena sampai sekarang pun sebenarnya kalau tidak ada beliau tidak ada sekolah di sana. Dan juga saya terus terang aja kalau di Flores Timur juga dari Lambata, lalu Larantuka, saya juga berulang kali ke sana. Sehingga saya tahu persis dari Flores Barat sampai Flores Timur, saya tahu dari Timur juga sama, sampai dengan Atambua, sampai dengan pulau Alor yang saya sudah tahu di sana. Di Alor ada mangga yang begitu besar, sebesar kelapa mangganya kan. Dimanapun tidak ada kecuali di Alor. Dan di Alor ada suatu hal yang unik, 42 desa semua bahasanya berbeda. Nah, mungkin teman-teman di NTT banyak tidak tahu, Daku yang tahu malah. Ya, benar nggak kan? Terus teman-teman juga tidak mungkin ke Rote Endau. Teman-teman juga tidak tahu di sana ada Laut Mati. Saya tahu duluan juga dengan kalian. Iya, bukan di sana aja, di Arab aja ada Laut Mati, di Rote juga ada Laut Mati. Jadi luar biasa. Kalau di Sumba, pulau yang terindah dan tercantik di Indonesia disebut Sumba. Jadi dari barat sampai timur saya sudah lalui. Di sana ada sabana yang luar biasa indahnya. Tidak ada yang mengalahkan di Indonesia begitu indahnya di Pulau Sumba itu. Jadi menurut saya Bapak dan Ibu sekalian yang membentuk ini, sungguh saya berharap sebagai organisasi itu adalah kampus sosial. Karena ini kampus sosial, maka nanti di bawah Pak Umar, mana si Apollo, si Polo ini mana nih? Kalau si Polo ini punya pilihan, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau pilihannya si A tidak boleh diganggu-gugat. Pokoknya aku itu saja Prof, pokoknya aku itu saja Prof. Sampai berdebat jam 12 malam pun tidak berubah pikirannya si Polo ini, dia enggak. Tapi tidak kuungkapkan di sini, ya kan? Ini si Polo karena punya karakter yang luar biasa. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, karena ini adalah saya penguatan organisasi, bagaimana kebetulan juga saya senang berorganisasi. Pada intinya adalah tergantung leader. Leader itu harus mampu mempermainkan organisasi ini. Kalau leadernya nanti adalah, mohon maaf, malas, lelah, payah, susah, dan layak, tidak bisa apa-apa. Jadi pemimpinnya ini harus benar-benar membawa organisasi secara lincah. Jadi peran organisasi ini menjadi alat komunikasi,
menjadi alat kolaborasi, menjadi alat integrasi dan lain sebagainya, dan menghapus kalau ada jejak-jejak yang kurang dulu menjadi yang lebih progresif, inovatif, kreatif dan produktif adalah dengan cara memang membangun sebuah organisasi yang selalu mengedepankan apa yang disebut dengan edukasi. Jadi edukasi menjadi kata kunci. Jadi peran pemimpin sangat penting. Jadi kalau siapa, tidak tahu saya siapa leadernya ini. Kalau Anda misalnya pemimpin itu kan harus hebat, benar nggak? Benar nggak? Tapi jaga juga martabat. Sehari 5 kali sholat, kalau sholat jangan pernah terlambat. Jadi pemimpin harus hebat, caranya adalah jaga martabat. Nah, iya kan begitu kan? Jadi kalau tidak jaga martabat, pemimpin organisasi ini kacau. Oleh karena itu saya berharap bahwa pemimpin ini memang harus ada di depan selalu, harus ada di tengah selalu, harus ada di belakang selalu, harus ada di atas selalu, harus ada di bawah selalu. Sekarang jadi pemimpin organisasi bro, tidak cukup. Ing arso sung tulodo, ing madio mangun karso, tuturi andayani. Harus juga ing dur mangun prawira, ing ngisor mangun tentram. Jadi saya ulangi lagi, tidak cukup ing arso sung tulodo, ing madio mangun karso, tuturi andayani. Dulu zaman kemerdekaan cukup, tapi zaman revolusi 4.0 sekarang tidak cukup. Pemimpin juga harus berani di atas seperti Ido Cokordo, berani di atas. Jadi yang dur mangun prawira. Pemimpin juga harus ke bawah, yang ngisor mangun tentram. Apa tugasnya? Stabilisator dan dinamisator. Kalau di atas apa peran pemimpin? Eksekutor dan akselerator. Wah, kalau tidak mau begitu jadi pemimpin organisasi, lebih baik di rumah pantat siap, ayam ditiup-tiup, telur keluar. Nah, jadi menurut saya itu, ya kan? Jadi jangan nanti membawa organisasi siap jadi ketua organisasi, apalagi organisasi sosial. Harus dikorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan keluarga dikorbankan, bahkan istri dikorbankan kalau laki-laki. Benar nggak? Jadi kalau jadi ketua nanti jangan sampai dilarang istri, nggak mau jadi langsung takut datang dan lain sebagainya. Harus berani berkorban segala-galanya. Kalau masih asosiasi suami takut istri, nggak boleh jadi pemimpin seperti ini. Benar nggak? Karena harus berani mengorbankan waktu. Itulah pentingnya. Dan hal yang paling mendasar untuk membangun organisasi menjadi kuat adalah pemimpin harus memahami namanya kolaborasi manajerial, leadership dan entrepreneur. Jadi 3 ini harus dikolaborasikan. Jadi leadership, manajerial dan entrepreneur dikolaborasikan dengan dasar apa? Dengan dasar 6E. Memimpin harus enjoyment. Tidak boleh pemimpin itu kaku, ortodok, konservatif, tradisional, tidak boleh. Harus enjoyment, senang. Karena membuat senang endingnya cinta. Benar nggak? Kalau udah cinta berarti apa? Cerdas, punya integritas, taat norma, berjiwa transformatif, arif. Kalau pemimpin arif disebut wise man. Wise man say only fool rush in, but I can have falling in love with you. Kalau sudah enjoyment, lanjutkan dengan apa? Enthusiasm, harus semangat. Nggak boleh kayak HPP, himpunan penyu-penyu pelan-pelan jalannya. Harus semangat, harus cepat. Nanti jadi pemimpin dipanggil misalnya Apollo di jalannya. Cocok, harus segera diganti. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, pemimpin itu harus diganti. Jadi, kalau jalannya pelan-pelan kan HPP, himpunan penyu-penyu namanya itu ya. Yang ketiga adalah di samping enthusiasm harus apa? Emotion. Sentuhlah dengan anggotamu dengan emosi. Nah, sehingga dengan emosi dia itu menjadi senang, semangat dan ikut aturan yang kita terapkan. Yang keempat adalah efektif. Kita harus selalu efektif. Ya kan? Efektif bekerja, terukur. Tidak boleh kita hanya pintar membuat rencana, melaksanakannya susah. Jadi omong-omong saja. Gunakan 4O. Otak supaya cerdas. Otak itu menyimpulkan kerja cerdas. Otot mensimbolkan kerja keras. Omongan mensimbolkan kerja jelas. Yang lain obrolan mensimbolkan kerja tuntas. Cukup 4O bro, yang 9O aku yang punya. Nah, ya enggak? Lalu pemimpin itu sekarang apa? Setelah itu harus efisien. Harus bisa mengatur ritme supaya jangan nanti baru dideklarasikan aja semangat.
persis seperti tai ayam gitu, semangat panas, tahu-tahu nanti meredup seperti manajemen kapur barus, baru dibeli semerbak mewangi, tahu-tahu hilang pelan-pelan tanpa kesan dan pesan. Deklarasinya bagus, tahu-tahu hilang gitu. Itu namanya leader kapur barus itu, iya kan? Dibeli bagus. Dengan pemimpin dengan 6E itu makanya juga menghasilkan 6E. Pemimpin itu adalah menghasilkan 6E. Yang pertama apa? Excellent. Ini baru pemimpin yang excellent. Yang kedua adalah pemimpin yang expert. Yang ketiga adalah pemimpin yang example, menjadi contoh. Kelima adalah pemimpin yang eminence. Jadi sudah excellent, expert, example, eminent, dan itu di sini esteem, membanggakan. Yang terakhir adalah eternal, menjunjung nilai-nilai keabadian. Itulah pemimpin itu. Jangan lekang karena panas, lapuk karena matahari. Artinya pergi tanpa pamit, hilang tanpa kesan, tidak boleh. Harus menorehkan sejarah. Pemimpin itu harus meninggalkan legacy, meninggalkan history. Ingat tuh, siapa jadi pemimpin sekarang? Apollo. Nanti harus 3 minimal dikeluarkan. 1 adalah history, 2 adalah legacy, 3 literasi. Nah, begitu harus baru namanya pemimpin. Kalau tidak begitu, nyongkok di rumah, jangan memimpin organisasi. Ya kan? Jadi menurut saya itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi menguatkan organisasi ini tidak membawa organisasi tidak mudah karena selalu memang berbasis cinta. Benar kan? Cinta kepada organisasi, cinta kepada teman, cinta kepada anggota, semuanya cinta. Karena dengan cinta hidup kita berbahagia. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Pemimpin, andaikan kan ku lakukan yang luhur mulia tanpa rasa cinta kasih hamba tak berguna. Apa itu? Jadi kalau tanpa luhur dan mulia apa yang kita lakukan? Hampa tak berguna. Oke ya, jadi Bapak Ibu, saya sengaja memberikan orasi penguatan organisasi ini sambil ketawa-ketawa saja, karena tadi sudah Pak Wagus sudah bagus pesannya, lalu Apollo juga berapi-api, kontennya bagus, apalagi Pak Dirjen sebentar pasti bagus. Aku biar berbeda saja, biar tidak sama aja, ya kan? Benar nggak? Saya cukup ya. Burung Wirian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ditinggal istri sangat sedih, ditinggal pacar cari lagi. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di lain hari. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Bali, Profesor Dr. Insinyur Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 Bali NTB, Profesor Dr. Inengah Dasi Astawa, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali Umar Al-Khattab, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tabanan Bapak Ahmad Petensili, para hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kepada saya dimintakan orasi kebudayaan. Saya juga bertanya-tanya kenapa saya diminta untuk orasi kebudayaan. Apakah mungkin karena saya memang ada darah Flores Timur mengalir dalam tubuh saya,
atau karena saya dirjen, atau karena saya dirjen yang orang Flores Timur. Tapi apapun itu, saya sangat berbahagia dan berbangga karena dengan demikian saya bisa mempelajari lagi, mendalami lagi kearifan lokal Flores Timur dan Lembata. Mestinya ini yang memberi orasi budaya Pak Wagub ini atau Prof. Nengah ini. Luar biasa pengetahuan tentang Flores Timur dibandingkan dengan saya. Ayah saya berasal dari Lamakera, Flores Timur. Ibu saya orang Jawa, ya, Jawa Tengah, Tegal, jadi sama-sama memiliki budaya pesisir. Budaya pesisir, saya hampir lahir di sana, tapi tidak jadi. Tidak jadi. Jadi ceritanya waktu itu ibu saya dan ayah saya memang merencanakan agar saya lahir di Lamakera sana. Jadi pada usia kehamilan mungkin 7 bulan, ibu saya sekeluarga semua berangkatlah ke Lamakera. Tetapi pada usia kehamilan ibu saya itu mungkin 8 bulan, hampir 9 bulan, kakek saya dari ibu meninggal di Jakarta. Akhirnya kami semua kembali ke Jakarta dan lahirlah saya di Jakarta. Maka KTP saya Jakarta jadinya begitu. Ya itu cerita tentang saya. Ya. Saya dulu sama seperti Pak Umar ini namanya. Kalau Pak Umar namanya Umar Ibnu Khattab. Saya dulu sempat dinamakan Utsman Ibnu Affan. Jadi kalau sahabat Nabi itu Nabi Muhammad ada 4. Yang pertama Abu Bakar, As-Siddiq, kemudian Umar Ibnu Khattab, Utsman Ibnu Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tapi saya kok agak protes waktu itu. Nama saya Arab banget begitu kan. Boleh nggak diganti begitu kan. Akhirnya nama saya diganti jadi Usman Kansong. Kansong itu memang adalah nama kakek saya, ya marga, salah satu marga yang kelihatannya sudah hampir punah karena yang pakai cuma 2 sekarang ini. Saya dan sepupu saya, tetapi yang lain-lain sudah nama nasional lah begitu ya, nama Indonesia. Ya. Bahkan memang nama-nama keluarga saya semuanya nama-nama berbau Arab. Bapak saya Muhammad Jafar namanya, om saya namanya Kaharudin, ada namanya Emlo, tapi semua masih ada nama-nama, ada marga-marga Flores. Misalnya paman saya itu namanya Muhammad Luh Teraman misalnya begitu. Ya, jadi itu marga-marga yang masih dipertahankan oleh generasi ayah saya, tetapi generasi sekarang kelihatannya sudah enggan memakai nama-nama atau marga dari Flores Timur. Saya kira ini harus kita hidupkan lagi, termasuk anak saya ya. Anak saya ini blasterannya udah gak karu-karuan. Ya, ayahnya Flores Jawa, ibunya blasteran Jawa, Batak, Banten. Jadi sangat sulit anak saya kalau ditanya orang mana begitu. Sementara anak saya yang laki-laki ini terutama ini matanya sipit seperti Tionghoa. Ya, jadi agak bingung dia. Kalau dia bilang saya orang Flores, orang tidak percaya pasti. Orang tidak percaya, kamu bohong katanya. Kamu matanya sipit dan rambut kamu lurus, tidak keriting katanya begitu. Oke, baik. Kepada saya dimintakan orasi kebudayaan yang judulnya kira-kira etos budaya Nusantara melihat dari Flores Timur dan Lembata. Saya juga agak bingung mau masuk dari mana. Mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan ya sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh kawan-kawan panitia, oleh Adinda Umar Ibnu Khattab. Beliau manggil saya abang. Saya juga nggak tahu umurnya tua siapa begitu. Jadi saya panggil Adinda sajalah begitu kan. Ya baik. Ya kalau kita mohon maaf kalau barangkali agak ilmiah sedikit. Ya, kalau kita perhatikan kamus barangkali etos itu artinya
padanannya, bukan maknanya, tapi padanannya adalah spirit, semangat, watak, begitu ya kira-kira. Walaupun kalau kita lihat definisi atau pengertian yang lebih definitif, itu kira-kira pandangan hidup yang dimiliki oleh satu golongan sosial, begitu katanya. Dan kebudayaan itu kita semua tahu, hafal definisi yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ya, hasil cipta karsa rasa dan seterusnya manusia gitu. Jadi kebudayaan bukan hanya kesenian, tarian, nyanyian, lagu, tetapi hasil cipta rasa dan karsa manusia itu adalah kebudayaan. Nah, sementara Nusantara ini yang menarik saya kira ya, Nusantara itu kan seperti gugusan pulau pada dasarnya ya. Gugusan pulau yang dipersatukan oleh laut. Jadi laut itu pada dasarnya mempersatukan, Pak Wagub, seperti Pak Wagub sampaikan. Laut bukan memisahkan. Coba kita sejak di bangku SD dulu sampai barangkali SMA, kita selalu ditanamkan dalam pikiran kita bahwa laut itu memisahkan. Contohnya begini, apa definisi selat? Selat adalah lautan yang memisahkan dua pulau, katanya begitu. Jadi mindset kita itu, laut itu memisahkan. Dan memisahkan ini atau keterpisahan ini begitu dalam merasuki alam pikiran kita. Jadi dalam alam pikiran kita, isi kepala kita itu berpisah, keterpisahan, memisahkan, membedakan, kira-kira begitu. Padahal dalam konsep Nusantara itu sesungguhnya adalah mempersatukan, ya, mempersatukan pulau-pulau sekaligus penduduknya yang tentu saja berbeda-beda, beragam dari sisi etnik, agama, ras maupun latar belakang. Nah, mungkin kita tidak sadar, mudah-mudahan bukan seperti yang saya pikirkan ya, karena kita bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dicekoki dengan definisi keterpisahan, memisahkan dan seterusnya. Maka mungkin kita kemudian juga menciptakan pembedaan-pembedaan ya antara kita dengan mereka. Dan ini saya kira harus kita beresi, kita benahi begitu ya. Kita harus ubah ya, harus ubah konsep ini. Jangan-jangan konflik-konflik yang selama ini terjadi di Indonesia, terutama sejak era reformasi, karena memang dalam alam pikiran kita, dalam alam bawah sadar kita ini selalu ingin berpisah, ya, ingin berhadap-hadapan, yang berujung pada konflik, ya, konflik. Di masa lalu, di masa pemerintahan sebelumnya, ada upaya memang untuk mempersatukan, tetapi upaya untuk mempersatukannya dengan menghilangkan, dengan meredam perbedaan yang ada. Jadi seluruh masyarakat Indonesia itu diseragamkan. Jadi ada uniformity, ada uniformitas, ada penyeragaman. Yang tentu saja ini pun salah, saya kira. Saya kira salah. Kita harus membiarkan manusia dengan kekhasannya masing-masing, dengan perbedaannya masing-masing. Nah, karena itu kita harus mempersatukan keberagaman itu ya dengan segala perbedaannya. Bahasa Inggrisnya kira-kira from many to one begitu, dari banyak untuk satu. Mirip dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Jadi from many to one, jadi yang banyak itu kita persatukan tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing. Kekhasan masing-masing.
Karena keberagaman itu bukan penyeragaman. Keberagaman bukan penyeragaman. Keragaman adalah banyak dan berbeda. Ya, banyak dan berbeda. Keberagaman itu bagi Indonesia sekurang-kurangnya, dan saya kira ini adalah sunatullah, hukum alam. Keberagaman adalah keniscayaan. Karena itu kita harus rawat itu, karena yang melawan hukum alam ini akan celaka begitu. Penyeragaman adalah upaya melawan hukum alam. Melawan hukum alam, semua orang harus sama, harus seragam. Ya, tidak boleh ada yang berbeda. Ini melawan hukum alam. Dan melawan hukum alam itu menghasilkan kerusakan. Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia selama ini itu karena kita tidak bisa menerima perbedaan. Dan menurut banyak ahli, konflik terbesar dan terganas di Indonesia itu terjadi justru di era reformasi. Di era reformasi, di era transisi menuju demokrasi. Ini satu ironi sebetulnya. Demokrasi menghargai perbedaan, mulai dari perbedaan pendapat dan perbedaan-perbedaan lainnya. Ya, tetapi kenapa? Ya, kenapa justru di masa reformasi terjadi banyak konflik? Salah satunya karena adanya penguatan identitas secara berlebihan. Ya, secara berlebihan. Pembelaan, penguatan, bukan cuma penguatan, tapi pembelaan terhadap identitas yang terlalu berlebihan. Dia tidak bisa menerima orang yang berbeda dengan dia. Penguatan identitas dalam tingkat tertentu itu bagus. Itu bagus. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ini adalah bagian dari penguatan identitas, tetapi dari sisi yang positif. Dari sisi yang positif. Tetapi ada penguatan identitas yang negatif. Berdirinya organisasi-organisasi yang ada label bela-belanya itu begitu. Ya, membela identitas itu, membela identitas. Penguatan identitas positif. Contohnya, misalnya dahulu kala di zaman Orde Baru, kalangan Tionghoa tidak bisa menunjukkan identitas, tetapi sekarang diberikan keleluasaan. Sekarang biasa kita menonton barongsai pada menjelang perayaan Imlek misalnya, itu biasa sekarang. Konghucu sudah diakui sebagai agama, itu adalah penguatan identitas dari sisi yang positif begitu. Nah, karena itu saya kira kita harus dari perspektif Nusantara memandang lautan sebagai entitas yang mempersatukan. Lautan ini identik dengan etos budaya maritim. Dan budaya maritim identik dengan keterbukaan dan egaliter. Ini budaya maritim. Orang-orang yang tinggal di pantai relatif lebih terbuka terhadap orang-orang dari daerah lain. Mereka umumnya adalah nelayan, pedagang, dan pedagang harus terbuka. Pedagang harus terbuka. Ya, dia harus berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang. Apakah itu agama, etnis, ras, dan lain sebagainya. Nah, Lembata pada tahun 2016 menjadi tempat perayaan Hari Nusantara. Ya, Hari Nusantara. Waktu itu temanya terkait dengan budaya maritim. Dan saya kira memang bukan tanpa sengaja itu, ya, tetapi karena memang Lembata termasuk Flores Timur itu budaya maritimnya sangat kuat, ya, sangat kuat.
Artinya apa? Ada etos, ada semangat, ada giroh, bahasa Arabnya begitu, ada watak egaliter dan terbuka dari masyarakat Flores Timur dan Lembata dan NTT secara keseluruhan. Ya, NTT secara keseluruhan. Nah, watak egaliter dan terbuka itu akan menghasilkan solidaritas dan toleransi. Solidaritas dan toleransi. Toleransi karena dia menerima perbedaan. Dia menerima perbedaan. Maka tadi cerita Pak Ahmad tadi bagaimana orang Flores bisa menerima masyarakat Bali. Ya, begitu juga sebaliknya. Bali juga menerima masyarakat dari berbagai negara sebagai daerah wisata. Ini sebetulnya daerah wisata juga secara langsung maupun tidak langsung menganut budaya maritim ini sebetulnya. Karena harus terbuka dia. Nah, kalau nggak terbuka mana bisa menerima wisatawan dari berbagai negara bahkan begitu, bukan cuma dari Indonesia. Nah, watak egaliter dan terbuka itu yang membuat Flores Timur, Lembata, dan NTT secara keseluruhan ini unik, berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Ya, ketika daerah-daerah lain, wilayah-wilayah lain dilanda konflik agama, dilanda konflik suku, di Ambon ada konflik Islam Kristen, di Kalimantan konflik Dayak dengan Madura misalnya, ya. Di NTT nyaris kita tidak pernah mendengar kabar itu. Ya, kalaupun ada sekali waktu itu di Kupang misalnya, ini kalah rebetan aja begitu, rebetan saja. Rebetan saja, bukan berasal dari wilayah NTT sendiri. Ada konflik-konflik tetapi bukan konflik sosial. Ya, konflik-konflik biasanya perebutan sumber-sumber ekonomi. Ya, misalnya tanah, dan ini di mana-mana terjadi. Tetapi konflik sosial yang terjadi di daerah lain ini tidak terjadi di NTT. Karena tadi watak atau etos budaya maritim, etos keterbukaan, etos toleransi, etos egaliter, dan etos solidaritas. Banyak contoh, ya banyak contoh tentang etos tadi itu. Ya, kalau kita baca sejarah saya kira ini sangat terkenal ya, bagaimana Bung Karno ini kan menggali nilai-nilai Pancasila di ND. Ya, di ND begitu. Di ND, dan Bung Karno kalau kita baca buku-buku sejarah senantiasa berinteraksi dengan masyarakat sekitar tanpa peduli dari latar belakang mereka itu dari mana. Diskusi, merenung, ya, di bawah pohon sukun katanya kan begitu ya. Dan melahirkan Pancasila, menggali dan menemukan Pancasila itu di NTT, di ND. Banyak contoh lainnya, misalnya saya pernah membaca satu kisah, satu cerita tahun 49 di satu daerah di NTT ada masjid bernama Masjid Ismail. Masjid Ismail ini kan identik dengan nama Islam begitu. Nah, ternyata masjid ini maksud saya bukan masjid tapi gereja Ismail, ya, gereja Ismail. Jadi waktu itu masyarakat Kristen di daerah tersebut tidak cukup dari sisi jumlah untuk mengajukan pembangunan gereja. Maka keluarga Ismail itulah yang ikut tanda tangan, kami mendukung, bahkan membiayai pendirian gereja itu. Maka namanya diabadikan menjadi nama gereja Ismail. Jadi kalau sekarang di Uni Emirat Arab ada nama masjid namanya Masjid Bunda Maria, ya,
itu dia niru NTT itu. Niru NTT itu. Sementara di Bogor ada gereja Yasmin, ya yang ramai itu ya, gereja Yasmin direlokasi dan namanya ini bagus, mau digantikan namanya di Gereja Abdullah bin Nuh. Tapi masyarakat Islam di sana menolak. Abdullah itu ulama besar katanya begitu ya. Nggak bisa katanya, nggak boleh itu nama gereja nama Abdullah. Padahal kalau di Arab ada juga orang Kristen yang namanya Abdullah. Ya di Arab banyak itu di Yaman misalnya, di Mesir itu Abdullah itu ada orang Kristen yang namanya Abdullah begitu kan. Nah, kita ini kadang-kadang menganggap yang Arab itu Islam. Ya, Islam. Gereja di sana juga banyak, gereja Ortodoks misalnya begitu. Nah, di NTT tidak ada penolakan seperti itu ketika gereja itu diberi nama Ismail begitu. Ya, tidak ada. Dan baru-baru ini tahun 2001 bulan September ya, satu keluarga Kristen ini mewakafkan tanahnya untuk pembangunan sekolah Muhammadiyah. Di daerah lain mungkin kita tidak menemukan itu. Tidak menemukan itu. Mewakafkan itu memberikan kan begitu. Menghibahkan. Di daerah lain ada tapi dijual kan begitu. Ya, harus beli katanya begitu kan. Ini tidak diwakafkan. Banyak cerita lain di NTT, di Flores Timur, di Lembata kalau ada perayaan Natal, ya semua orang Islam menjaga. Ya sebaliknya juga ketika perayaan Idul Fitri, sehabis sholat Id, orang-orang Katolik ataupun Protestan juga antri untuk salaman, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Bahkan kalau ada perayaan-perayaan keagamaan, saling membawakan makanan, ada kopi, ada beras, bahkan hewan misalnya, hewan ternak. Ini saya kira kearifan-kearifan lokal yang barangkali bukan tidak ada, tetapi sulit ditemukan di daerah-daerah lain. Karena itu saya kira etos budaya Nusantara melihat dari Flores Timur dan Lembata ini adalah sangat tepat, ya, sangat tepat. Karena memang etos atau semangat atau watak keberagaman, toleransi, keterbukaan, solidaritas, egalitarianisme ini ada di Flores Timur dan Lembata. Kita organisasi Forum Komunikasi Masyarakat Flores Timur dan Lembata ini harus terus menggaungkan etos ini. Harus terus menggaungkan etos ini. Karena memang kalau saya riset, saya cari tahu hal-hal seperti ini masih minim untuk dibukukan begitu ya. Untuk dijadikan bahan penelitian ilmiah misalnya. Ini kita harus mendorong anak-anak kita semua untuk melakukan penelitian-penelitian, menggali kearifan-kearifan lokal dari Flores dan Lembata agar masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia bisa belajar etos, watak, semangat Nusantara, semangat yang mempersatukan tapi dengan tetap menghargai perbedaan, semangat yang penuh solidaritas, semangat egalitarianisme dan semangat toleransi. Kita harus kabarkan kepada Indonesia dan dunia. Sekian, terima kasih. Yang berbahagia, sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini akan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolik kartu Bakti Rahayu Medical Club yang akan diberikan langsung oleh Bapak Wakil Gubernur Bali, Profesor Dr. Insinyur Cakarta Oka
Dirjen untuk mendampingi penyerahan Kartu Bakti Rahayu Medical Club. Baik, yang pertama yang diwakili oleh Bapak Umar Ibnu Akata dan juga Ibu Rima Kera. Kami juga turut mengundang Bapak Dirjen untuk mendampingi penyerahan Kartu Bakti Rahayu Medical Club. Baik, yang pertama mungkin sedikit penyampaian dari Pak Ivan dalam rangka penyerahan Kartu Bakti Rahayu Medical Club pada sore hari ini. Kita ingin mendengarkan sepatah dua patah kata. Silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak yang biasa dipanggil Pak Cuace, kepada Bapak Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Informasi dan Komunikasi Bapak Usman Kasong, kepada Kepala Lembaga LDKTI Wilayah 8 Bali dan NTB Bapak Prof. Daksi Astawa, kepada Ketua Ombudsman Perwakilan Bali Bapak Umar Ibnu Al-Khattab, dan kepada seluruh undangan yang terdapat saya sebutkan satu-satu. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami dari Bakti Rahayu ingin memberikan apresiasi dan juga kontribusi. Tadi kalau Pak Bolo mengatakan izinkan kami berlayar, kalau saya mengatakan izinkan kami ingin berkontribusi. Ya, jadi untuk memberikan layanan kesehatan sesuai dengan moto kami peduli dan kami melayani. Dalam kesempatan sore ini kami ingin memberikan satu kartu yang namanya Bakti Rahayu Medical Club, di mana kartu ini berguna untuk membuat proses pelayanan yang lebih mudah di ruang lingkup Bakti Rahayu. Jadi saya sering banyak dengar cerita, khususnya dari Pak Polo, masyarakat NTT yang dari Bali ini, bila mana yang mendapatkan pelayanan agak kesulitan. Makanya dengan cerita itu kami berinisiatif untuk pada kesempatan sore ini sebagai bentuk dukungan dan kontribusi kami dan juga komitmen kami, ya pada kesempatan sore ini kami akan serahkan kartu simbolis. Mudah-mudahan kartu Bakti Rahayu Medical Club ini dapat digunakan untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Provinsi Dalam Bata yang hari ini jadi deklarasikan. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan deklarasi ini membuat hubungan antara warga masyarakat Bali dan Provinsi Dalam Bata lebih mesra lagi. Untuk itu nanti saat semua akan kami silakan, dan perlu saya garis bawah juga bahwa layanan Bakti Rahayu ada di